Honor 10 Lite yang dulu harganya 3 jutaan, sekarang udah turun banget jadi cuma 1 jutaan. Apakah Mas bisa bertahan di tahun 2020? Yuk langsung aja kita review Honor 10 Lite di tahun 2020. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Honor 10 Lite. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Jadi kalian bisa beli Honor 10 Lite itu sekarang di harga udah turun banget dari cuma 1,8 juta yang varian RAM 4GB dengan internal storage sebesar 64GB, dual SIM plus micro SD, cuma ini hybrid ya guys. Dan seperti biasa, kalau kalian beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Nah terus untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset yang masih lumayan bagus di tahun 2020 yaitu Kirin 710 dan fabrikasi sebesar 12 nanometer, layar 6,2 inci IPS LCD Full HD display dan PPI sebesar 415, Bluetooth 4.2 dan juga punya baterai sebesar 3400 mAh baterai yang bisa ngecas, sayangnya hanya sampai 10 watt aja, jadi nggak ada fast charging. Terus mari kita ngomongin desain dan displaynya. Ini tuh build belakangnya bukan terbuat dari kaca tapi dari plastik, dan layar depannya ini udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass, terus juga udah dikasih pre-applied screen protector dari si bawaan boxnya, which is very nice. Terus ini berkat si baterai nggak terlalu besar, cuma 3000 mAh, jadi si form factor HP-nya tuh kelihatan slim banget dan juga karena size-nya cuma 6,2 inci, jadi kerasa compact banget. Masih bisa dipakai buat satu tangan. Terus dia juga ada LED notifikasi berwarna yang terletak posisinya di bawah kiri. Terus untuk si posisi fingerprint dia tuh di belakang. Dan ini kecepatannya tuh gak cepet-cepet banget ya, menurut gue udah cukup akurat dan reliable. Sama juga dengan Face ID-nya, cepat dan akurat. Tapi gue nggak rekomend pakai Face ID karena nggak seaman kalau misalnya mau dibandingin pakai fingerprint sensor. Terus untuk si kualitas layarnya sendiri, ini menurut gue untuk harganya sekarang udah turun banget, cuma 1 jutaan. Ini one of the best screen. Gak hanya ini layarnya tuh udah 1080p Full HD, ini tuh kualitas overall layarnya juga kelihatan bagus. Warnanya kelihatan vibrant dengan detail yang sharp dan juga kontras yang cukup bagus. Ini brightness layarnya juga bisa cukup terang, jadi pemakaian di bawah sinar matahari nggak ada masalah, masih lumayan usable. Terus yang terakhir untuk si touch delay-nya, ini gue nggak ngerasa sama sekali touch delay, dipakai buat ngetik keyboard atau scrolling cepat aplikasi, ini masih kerasa responsif dan nggak ada touch delay. Jadi ya, very nice. Terus mari kita ngomongin si kualitas kameranya. Dia itu kamera belakangnya ada dua. Si main kamera itu punya megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f1.8. Sedangkan secondary kameranya berperan sebagai depth sensor, itu punya megapiksel sebesar 2 megapiksel dengan f2.4. Terus kalau misalnya kita ke depan, ini tuh si dot drop kamera selfie-nya tuh punya megapiksel sebesar 24 megapiksel dengan f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30fps. Terus ini untuk kualitas foto main kameranya gimana? Di tahun 2020 masih bisa bertahan atau enggak? Menurut gue ini masih bisa bertahan banget. Gambar masih kelihatan sharp, warnanya natural dan punya dynamic range yang menurut gue masih cukup bagus. Overall ini kalau misalnya mau dibandingin sama kayak HP zaman now kayak Realme 5 atau Realme C3 yang baru keluar, ini kualitas fotonya tuh mirip-mirip dan masih bisa bersaing banget. Dan juga di Honor 10 Lite kamera belakangnya juga udah support night mode, jadi foto light masih kelihatan bagus. Overall gambar kelihatan terang, detailnya cukup oke dan juga warnanya nggak pudar, lumayan natural. Cuma memang walaupun kamera belakangnya bagus, tapi menurut gue kamera depannya ini untuk zaman sekarang kurang bagus. Gak tau kenapa walaupun megapikselnya gede, tapi gambar kelihatan kurang detail, terutama kalau misal di pencahayaannya kurang. Kayak misal di ruangan atau di kamar, itu gambarnya tuh kelihatan jauh lebih kurang detail dibanding kalau misal outdoor yang punya cahaya banyak. Jadi ya, menurut gue ini mediocre kualitas selfie-nya. Terus untuk yang terakhir, si video recordingnya, kalau misalnya kita ke kamera dan ke video terus ke settings, di sini bisa kita lihat dia tuh bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 60fps. Very nice, dan untuk sampelnya yang pastinya pakai resolusi tersebut. Jadi ya, check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 1080p 60fps. Kita coba pertama fokusin ke pelek. Fokusin ke logo HSR-nya. Kita coba stabilisasi gimana? Oh, fokusnya dia rada ngeblur ya. Oke, fokus lagi. Kita coba lihat pohon. Kita tes dynamic range-nya gimana. Kelihatan cukup oke. Dan overall kualitas. Yap, kalian bisa komen di bawah gimana kualitasnya. Menurut gue sih ini rada susah fokus ya, tapi ya, comment down below. Nah, next untuk si audio quality-nya. Yang pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack. Yap, of course masih ada headphone jack, posisinya di bawah kiri.
Dan itu kualitas headphone jacknya menurut gue bagus banget. Dia tuh punya suara yang lebih ke netral dengan detail yang cukup oke, bass yang gak overwhelming tapi masih ada, dan juga soundstage untuk kelas HP menurut gue udah cukup bagus. Jadi gue tuh tes pakai headphone Philips Shift 9500 yang headphone itu tuh butuh power lumayan besar sekitar 65 ohm, tapi HP ini masih bisa ngedrive headphone tersebut dengan normal, gak ada masalah. Volumenya juga gak harus pol 100%. Di volume 80% gue udah cukup nyaman sama volumenya, dan overall kualitas suara ini cukup baik di Honor 10 Lite. Dan untuk si kualitas speakernya, dia itu hanya mono yang pastinya cuma di bawah, posisinya di bawah kanan. Dan ini kualitasnya menurut gue, untuk harganya udah cukup oke lah. Bassnya kerasa, dan soundstage ini untuk speaker mono udah cukup luas. Cuma ada satu keluhan dari gue, yaitu dari si kualitas vokalnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di volume rendah atau volume medium, kualitas vokalnya cukup bagus. Tapi kalau misalnya dinaikin volumenya kayak hampir full volume atau sekitar 80%, ini kualitas vokalnya kerasa terlalu nusuk menurut gue. Jadi high-nya tuh terlalu naik. Tapi asalnya itu ini nggak ada masalah, dan untuk lebih detailnya, ini dia sampel speakernya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin detailnya lebih detail. So yeah, check it out guys. Dan selanjutnya untuk si gaming performance-nya, jadi seperti yang tadi di harga dan spek, ini tuh pakai chipset Kirin 710 dan fabrikasinya sebesar 12 nanometer. Kalau misalnya mau dibandingin sama Snapdragon, ini kira-kira performance-nya tuh mirip-mirip dengan Snapdragon 665 lah. Cuma si CPU performance-nya masih lebih bagus sedikit di Kirin 710. Tapi ya, untuk gaming performance-nya ini main game berat, sebenarnya masih bisa kok. Gue main game kayak Honkai Impact, di settingan medium high masih bisa dijalani dengan lancar dan stabil. HP-nya juga nggak kerasa panas banget karena ini chipsetnya hanya punya fabrikasi sekitar 12 nanometer, jadi lumayan efisien dan nggak nge-output banyak hit dibanding chipset lain yang fabrikasinya di atas 12 nanometer. Jadi ya, HP-nya juga nggak cepat panas. Cuma sayangnya untuk main game rhythm kayak Bandori atau game rhythm lainnya in general, ini menurut gue kurang enak dan gue nggak rekomen. Kenapa? Karena ini tuh walaupun nggak ada touch delay, tapi gue ngerasa ada audio delay yang kerasa banget. Di lagu difficulty yang easy atau medium juga ini kerasa banget ada audio delay. Jadi ya, buat kalian yang nyari HP buat main game rhythm, gue kurang rekomen Honor 10 Lite. Terus untuk si UI experience-nya, dia itu pakai EMUI yang pastinya OS-nya dari Huawei yang berbasis Android 9 Pie. Dan untuk update ke Android 10, ini gue belum terlalu yakin bakal dapat update ke Android 10 atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian tahu, kalian bisa komen di bawah dapat Android 10 atau enggak. Tapi gue kurang yakin karena kalau misalnya kita ke setting terus ke sistem dan ke about phone, di sini bisa kita lihat dia itu security levelnya masih stuck di Januari. Padahal ini udah latest software. Jadi ya, gue kurang tahu ini bakal dapat Android 10 atau enggak. Tapi ya untuk pemakaian sehari-hari menurut gue ini udah cukup smooth. Dan kalau misalnya dibandingin sama Realme UI, menurut gue di EMUI yang di Honor 10 Lite itu kerasa lebih polish dan lebih konsisten. Ya kerasa kayak lebih finish aja gitu OS-nya. Tapi overall ini untuk dipakai sehari-hari masih kerasa smooth dan responsif. Multitasking juga nggak ada masalah karena RAM-nya cukup besar untuk harganya. Dan ya overall ini kerasa cukup enjoyable untuk dipakai. Terus untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, di sini bisa kita lihat sayangnya Honor 10 Lite itu masih stuck di Wi-Fi Level 3, yang artinya kalian bisa nonton Netflix atau streaming service lainnya di resolusi sampai 540p aja. Gak bisa sampai high definition. Lumayan menyayangkan karena ini tuh layarnya menurut gue bagus banget. Oke, dan yang terakhir mari kita bahas si ketahanan baterainya atau battery life-nya. Honor 10 Lite punya baterai yang sebenarnya gak gede banget untuk zaman now, hanya sekitar 3400 mAh. Dan juga ngecasnya juga hanya bisa sampai 10 watt, gak bisa fast charging. Tapi menurut gue ini untuk ketahanan baterainya, walaupun baterainya tuh cenderung kecil, tapi masih bisa tahan lumayan lama loh guys. Gue bisa pakai HP ini tahan sampai sekitar 1,5 hari. Dan menurut gue kenapa bisa kayak gitu, karena ini tuh si EMUI-nya yang agresif banget soal
power saving atau nge-save battery life. Yang bikin si Honor 10 Lite itu baterainya bisa tahan banget. Dan untuk screen on time-nya gue bisa tahan sampai sekitar 7 jam lebih. Jadi ya, lumayan impresif. Terus untuk si charging speed-nya ini juga lumayan bagus, walaupun gak bisa fast charging. Gue ngecas dari 20% sampai 100% tuh hanya butuh waktu sekitar 1 jam setengah atau 1 jam 30 menit. Yang bisa dibilang lumayan cepet, dan ini tuh berkat si baterainya kecil, jadi ngecasnya juga nggak terlalu lama. Jadi ya, menurut gue battery life ini lumayan solid, nggak ada masalah. Dan ya, cuma segitu aja video reviewnya, langsung aja kita ke konklusinya. Dan untuk konklusinya ini menurut gue, Honor 10 Lite yang sekarang harganya udah turun banget, menurut gue ini masih cukup worth it. Di harga 1,8 juta, kalian bisa dapat chipset yang masih powerful, kualitas kamera yang bagus, dan juga overall performance yang smooth dan konsisten. Cuma memang ada beberapa kelemahan yang pastinya. Yang pertama itu dari si portnya, masih pakai micro USB, yang di zaman now itu semua HP, sampai HP murah pun kayak Redmi 8A udah pakai USB Type-C, jadi ya lumayan menyayangkan masih pakai micro USB. Dan yang kedua ini yang lumayan big deal, yaitu keberadaan Realme 6. Karena tak lagi tuh Realme 6 bakal rilis, kalau nggak salah 24 atau 25 Maret, dan kalau misalnya itu harganya sekitar 2 jutaan, itu bakal ngebunuh langsung si Honor 10 Lite. Karena kalau misalnya dilihat dari spek di Realme 6 itu jauh lebih bagus dibanding di Honor 10 Lite. Tapi kalau misalnya Realme 6 tuh harganya sekitar 2,7 atau 3 juta, gue bisa bilang Honor 10 Lite masih ada value. Jadi overall, gue tetap rekomen HP ini, terutama buat kalian yang ingin nyari HP di bawah 2 jutaan yang compact dan juga punya performance yang snappy. Gue rekomen Honor 10 Lite. Tapi ya seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya, cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada video yang kelewat. Jangan lupa like dan subs, terus juga klik notifikasi bell, biar kalau misalnya gue ngupload video, kalian langsung ternotifikasi real time. Dan ya, thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.